Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kelas kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita di hari ini ke depannya akan lancar. Mari kita berdoa mulai. Oke, selesai. Untuk hari ini, kita akan masuk ke dalam materi di minggu ke-12, yaitu adalah terkait integral lipat dan integral ganda 2. Di mana sebelumnya di minggu lalu kalian sudah belajar terkait penggunaan integral yang biasa di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau boleh bilang materi kita kali ini adalah pengembangannya. Nah, jadi kita akan selama beberapa waktu ke depan kita akan belajar terkait integral. Lalu kemudian apa aja sih kira-kira yang akan kita pelajari yang ada di sebelah kanan. Itu adalah yang pertama adalah kita akan mendefinisikan apa sih yang dinamakan integral lipat 2. Kemudian bagaimana sih mengaplikasikan integral lipat 2 di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada juga integral lipat 3. Nah, kita harapkan ketiga materi ini bisa kita selesaikan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, selain materi yang akan kita pelajari, ada juga tujuan. Kenapa sih kok kamu harus belajar integral? Kenapa kok nggak langsung mata kuliah teknik sipil aja? Jadi ternyata setelah kita kaji lebih jauh, integral itu akan sangat erat kaitannya dengan mata kuliah teknik sipil yang akan mulai kalian ambil di semester 3. Oke, jadi kalau misalnya kita meninjau dari RPS ini, kira-kira nanti setelah kamu masuk di kelas saya, outputnya atau ketika kamu keluar dari sini harapannya apa sih? Yang pertama adalah diharapkan kamu bisa menjelaskan definisi dari integral lipat 2. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah bisa menggunakan integral lipat 2 dalam menentukan momen inersia atau pengaplikasiannya dalam teknik sipil. Lalu kemudian kamu juga bisa diharapkan bisa menggunakan integral lipat 3 untuk permasalahan di teknik sipil juga. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah matematika, itu jangan mikirnya adalah, aduh entar nggak akan kita pakai di kedepannya. Justru sometimes matematika itu akan memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Jadi kita tahu kan bahwa kita sedang menempuh yang namanya matematika 2. Jadi matematika 2 itu adalah lanjutan dari matematika 1. Kalau di matematika 1 kemarin sudah sempat belajar integral. Tapi integral yang dipelajari kan integral yang biasa, yang tak tentu dan tentu. Hanya itu saja. Nah, di mata kuliah kita kali ini adalah pengembangannya. Lalu kemudian pokok pembahasan hari ini adalah integral lipat dan integral ganda 2. Untuk kemampuan akhirnya adalah diharapkan kalian nanti mampu menganalisa data untuk integral lipat dan integral ganda secara profesional dan bertanggung jawab. Jadi nanti kamu kalau sudah terjun ke lapangan, kamu menghitung pakai integral, pasti tanyai sama klienmu, loh kok bisa gini? Kamu bisa menjelaskan. Bukan yang, ya pokoknya gini, kayak begitu. Tapi kamu bisa menjelaskan ke klienmu. Terus indikator pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan definisi integral lipat 2, sama seperti yang tadi. Terus menggunakan integral lipat 2 dalam menentukan momen inersia atau pengaplikasiannya dalam dunia teknik sipil. Lalu juga kemudian menyelesaikan masalah menggunakan integral lipat 3 dan teman-temannya. Ini akan kita pelajari hari ini. Bagaimana sih caranya seorang insinyur dapat mengetahui volume tanah yang digali? Kalau misalnya insinyur itu mau bikin jalan tol. Apakah cukup kita menghitung dengan cara panjang dikali lebar dikalikan dengan tinggi? Kan enggak ya. Kalau kita ke lapangan tuh, misalnya kita mau lihat bego, apa sih? Ekskavator. Kan ketika dia menggali, belum tentu dia bentuknya persegi ya. Seperti gambar yang di bawah ini nih. Ini kan ekskavator. Ilustrasinya ini ekskavator, ini adalah lahan yang akan kita gali. Nah, kalau dilihat di sini, hasil galiannya dia itu tidak beraturan. Sedangkan kita dulu ketika belajar matematika yang biasa, matematika SMA ataupun matematika 1, kalau menghitung volume itu rumusnya pakem. Rumus volume rumus volume balok misalnya, maka panjang kali lebar kali tinggi. Begitu juga yang lainnya. Nah, bagaimana ceritanya nih kalau misalnya bentuk bidangnya itu agak tidak beraturan? Maka kamu nggak bisa pakai rumus yang biasa. Bisa sih, tapi otomatis kerjanya akan lebih lama. Sehingga untuk mempermudah itu, kamu bisa menggunakan yang namanya integral. Kerjaan apa aja sih yang bisa dikerjakan menggunakan perhitungan integral? Kurang lebih ada 4 pekerjaan yang bisa kita
itu menggunakan integral di samping pekerjaan yang lain. Tapi di sini kita kasih contoh 4 aja. Yang pertama adalah ada kegiatan yang namanya menghitung volume galian dan timbunan atau earthwork. Earthwork ini harusnya sudah kalian pelajari di mata kuliah ilmu ukur tanah. Apakah kita bisa membangun bangunan di atas kontur yang tidak rata? Bisa, tapi biayanya besar. Kamu harus mancang dan teman-temannya. Sehingga kalau misalnya kita mau bangun itu alangkah lebih nyamannya kalau kamu meratakan dulu si elevasi yang tidak rata itu. Nah, gimana sih cara meratakan elevasi itu? Biasanya kita melakukan 2 kegiatan, yaitu adalah menggali dan menimbun. Di IUT kan belajar begitu ya. Cuman kalau di IUT itu kita masih bisa menghitung galian timbunan pakai menggunakan segitiga, betul nggak sih? Kan kalau di IUT itu kamu punya habis metakan lahan tuh loh. Kan lahan begini-begini kan? Terus kemudian misalnya kamu pukul rata begini, maka ini kamu potong-potong sehingga dia bisa dihitung menggunakan rumus segitiga bisa, trapesium bisa, dan teman-temannya. Nah masalahnya ya kalau lahan yang kamu petakan cuman 10 meter atau mungkin 100 meter lah paling banyak. Kalau misalnya kamu disuruh gali jalan tol yang bisa aja jarak STA pertama atau titik pertama sama titik kedua itu sekian kilo, capek ya. Kayaknya kalau kita harus menghitung setengah alas kali tinggi ditambah itu capek kayaknya. Nah, sehingga kamu bisa menggunakan integral sebetulnya. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah menghitung volume beton pondasi atau plat beton. Kayaknya kamu masih belum bisa, kayaknya kamu belum mengalami ini karena mata kuliah beton itu baru diambil di semester 3. Tapi sebetulnya menghitung volume beton yang berada di pondasi ataupun di plat itu juga bisa menggunakan integral. Lalu nomor 3 adalah menghitung plat baja atau beton berulang. Nih yang kita injak, kita kan sedang berdiri di atas plat ya. Nah kita juga bisa menghitung beratnya dengan menggunakan integral. Bu, apa sih Bu kaitannya berat sama hitungan di teknik sipil? Jadi nanti kalau misalnya kamu hitung beratnya beton, itu akan sangat berkaitan dengan nominal harga. Jadi akan sangat berkaitan antara integral, menghitung berat beton, dan juga harga yang akan kita butuhkan untuk ngecor bangunan itu berapa. Lalu yang keempat adalah menghitung luas daerah yang tidak beraturan. Ternyata menarik ya. Ternyata belajar matematika itu kalau ada tujuannya itu enak gitu loh, kayak lebih bersemangat daripada kamu belajar matematika tapi bingung kayak ini pakai buat apa sih. Ternyata menarik juga kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan kita di teknik sipil. Kalian sudah pernah menggali? Oh belum. Tapi sudah menghitung kan galian timbunan? Sudah harusnya di IUT? Ya. Dulu FYI ya, dulu ketika saya masih kuliah tuh UAS IUT saya adalah menghitung galian timbunan. Jadi persiapkan. Siapa tahu keluar ujian. Siapa tahu. Kan nggak mungkin kamu ujian pakai teodolit. Hitung kekeren, hitunglah luasan bangunan ini. Nggak bisa dong, kan harus dikeker. Jadi paling tidak adalah menghitung galian dan timbunan. Oke, balik lagi ke slide. Slide yang di depan ini adalah menunjukkan persamaan matematika yang bisa kita gunakan untuk menghitung integral. Saya yakin kamu akan sangat familiar dengan persamaan yang pertama. Jadi kalau semisal kamu mau menghitung integral, rumus dasarnya adalah kayak persamaan yang pertama. Atau misalnya nih, kurang jelas, Bu, itu maksudnya gimana sih? Jadi rumus dasar integral itu adalah pasti, kalau kamu mau menghitung integral, depannya ada simbol seperti ini. Simbol ini menandakan bahwa dia akan diintegralkan. Nah, simbol ini itu berpasangan dengan dx atau dy. Di mana dx ini menunjukkan persamaanmu nanti mau diintegralkan terhadap apa. Kalau misalnya x, maka diintegralkan terhadap x juga. Tapi kalau y, maka juga akan mengikuti, maka dia akan diintegralkan terhadap y. Misalnya nih kita pakai yang basic dulu. Yang basic adalah integral, misalnya x pangkat n. Bu, kenapa sih kok ada pangkatnya? Nah, karena integral itu nggak akan jauh-jauh dari pangkat. Pasti kalian akan menghasilkan sebuah nilai menjadi pangkat. Jadi kalau semisal kita punya persamaan x pangkat n, kita disuruh untuk mengintegralkan, maka kita lihat nih, karena belakangnya adalah dx, maka persamaan x pangkat n ini akan diintegralkan terhadap x juga. Yang caranya adalah kamu bisa menambahkan 1 per
pangkat yang sekarang ditambah dengan 1, kemudian X pangkat yang sekarang plus 1 ditambah dengan nilai C. C itu apa sih? C itu adalah konstanta. Jadi semisal, kita langsung kasih contoh saja biar lebih mudah untuk mengertinya. Integral X pangkat 8 misalnya, dx. Nah, dilihat dari yang belakang, dari persamaan yang bagian belakang, oke, dia adalah X, maka kita minta, maka soal itu minta diintegralkan terhadap X. Sehingga kita boleh tuliskan persamaan integral dia adalah 1/8 plus 1. Jangan langsung 9, nanti bingung temenmu. Oke, X pangkat 8 plus 1 plus C. Bu, C ini gimana? Dia kan di AC, karena memang kita tidak menghitung C-nya. Maka, kalau misalnya persamaan X pangkat 8 tadi diintegralkan, dia akan menghasilkan persamaan seperti ini. Ini adalah persamaan yang sifatnya sekali. Jadi kalau misalnya kamu disuruh mengintegralkan sekali, begini caranya. Sudah di semester kemarin. Selanjutnya adalah yang bawah ini adalah rumus integral lipat 2. Kalau dilihat sebetulnya mirip patternnya ya. Bukan template ya, pattern ya. Itu sangat mirip. Yang mirip di mana? Yang pertama adalah sama-sama ada tanda integral. Kemudian yang belakang sama-sama ada penanda dia diintegralkan terhadap apa. Cuman bedanya adalah kalau dia diintegralkan 2 kali atau bahkan 3 kali atau mungkin integral yang lainnya, maka kita bisa lihat di depan ini tanda integralnya berapa kali. Kalau misalnya 2 kali, maka dia akan ada 2 kali integral. Nah, Bu, bagaimana dengan yang bagian belakang? Yang bagian belakang juga otomatis akan ada 2 penanda dia diintegralkan terhadap apa. Misalnya di depan ini ada dx dan dy, maka dia akan diintegralkan terhadap x dan juga terhadap y. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya dy dan dx, maka persamaannya akan diintegralkan juga terhadap y dulu, baru terhadap x-nya. Atau misalnya nih kita punya rumus lebih umum lagi, itu kayak yang di bagian depan. Integral persamaan matematikanya ini adalah dA, yang menandakan bahwa rumus integral lipat 2-mu itu bisa digunakan untuk menghitung luasan. Kan A area ya, biasa seperti itu. Ya, terus di sini. Ini kalau untuk integral lipat 1, berarti kalau yang integral lipat 2 sama-sama integral tapi 2 kali. Kemudian biasanya persamaannya anggap aja X plus Y. Tapi karena belakangnya, karena depannya ada 2 tanda integral, maka yang belakang juga akan mengikuti. Dx, dy. Kita coba hitung. Misalnya kita hitung pakai yang dx dulu ya. Bu, yang dy gimana? Coba sendiri di rumah, gak apa-apa. Tapi kita akan coba menghitung bagaimana sih kalau misalnya kita menggunakan dx sebagai integral yang pertama. Berarti caranya adalah kita lihat dulu. Yang paling dekat dengan persamaan adalah dx. Sehingga persamaan ini nanti harus kamu integralkan terhadap x dulu. Tapi jangan langsung diintegralkan. Harus ada stepnya. Biar apa? Biar nggak bingung yang baca. Berarti yang awalnya seperti ini, kita akan punya integral 0 sampai 2. Ini kan untuk yang x ya. Kamu boleh buka kurung untuk membatasi antara yang x sama yang y. Berarti kalau yang untuk yang x adalah batasnya 0 sampai 1, 4 min x kuadrat min y dx. Oke. Terus bagaimana dengan d yang belakang? Dia follow up, dia mengikuti saja. Aduh, spidolnya habis. Dia mengikuti saja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita lihat, yang dalam berarti kita integralkan dulu. Boleh. Integral 0 sampai 2, berarti yang dalam ini, kalau diintegralkan terhadap x, yang depan jadi berapa? 4x. Oke. Terus tak kurangi sama 1. Oke. Terus tak kurangi sama xy. Ingat, dia ini statusnya atau perilakunya akan sama seperti yang 4. Jadi gampangannya adalah kalau misal dia nggak punya x kan tambah x ya.
Cuma sebetulnya kan dia itu ada X-nya. Tapi X pangkat 0. Seperti itu. Jadi ini akan menjadi Y. Batasnya berapa? Yang X? Batasnya? 0 sampai 1. 0 sampai 1 DY. Nah, kemarin itu masih banyak mahasiswa yang nggak langsung dihitung. Tapi integralkan terhadap Y dulu. Nanti kamu bingung kalau seperti itu. Gimana cara masukin angkanya? Jadi baiknya adalah setelah seperti ini, maka silahkan dimasukin angkanya. Nah, masukin nih. Integral yang depan tetap. Lalu, untuk yang pertama kan kita masukin yang gede dulu kan? Berarti ya 1 ya. Oke, satunya kita masukkan sebagai pengganti X. Berarti yang depan kita akan punya 4 kali 1. Tak kurangi sama 1/3. 1/3. Tak kurangi sama Y kali 1. Dan tidak perlu panik kalau misalnya ada yang bentuknya seperti ini. Loh Bu, setelah kita masukkan angka kok ada yang masih berbentuk huruf. Kok enggak, udah angka kok enggak angka bulat. Ya nggak apa-apa. Karena memang kerjaan kita belum selesai. Oke, 1 sudah masuk. 1 sudah masuk. Maka sekarang akan kita masukkan yang 0. 0-nya kita masukin. Langsung aja kali ya, karena mereka kan sama-sama punya X ya. Berarti kalau 0-nya dimasukin kan nilainya 0 semua. Berarti langsung begini aja. Bu, boleh nggak di ujian begini? Boleh. Kalau 0 nggak apa-apa. Lalu kita tutup kurung, kita kasih DY. Nah, setelah seperti ini, maka tinggal kita hitung saja yang ada di dalam. Maka kamu akan punya 0 sampai 2. Yang depan kita punya 4. Terus tak kurangi sama 1/3. Tak kurangi sama Y. Jadi mereka ini kita hitung seperti biasa. Bu, bagaimana dengan yang 0? Ya sudah, karena 0 kan tidak ada angkanya. Tidak usah dimasukkan. 4 kali 1, 4. Tak kurangi sama 1/3 kali 1, 1/3. Dan tak kurangi lagi sama yang Y. Sudah. Yang belakang adalah DY. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita boleh mengintegralkan terhadap Y. Kan ada integral 0 sampai 2, persamaan matematika dan Y ya. Berarti ya sudah, tinggal kamu hitung saja sebetulnya. Maka kalau diintegralkan, 4 jadi berapa? 4Y ya. 4/1 dan teman-teman boleh. Tapi misalnya kamu mau cepat, 4Y. Tak kurangi sama? 1/3Y. Terus tak kurangi sama 1/2Y kuadrat. Batasnya berapa? 0 sampai 2. 4 diintegralkan terhadap Y, maka yang awalnya nggak punya Y, dia jadi punya Y. Yang sepertiga juga gitu, yang awalnya dia nggak ada variabelnya, maka dia akan punya Y. Dan yang terakhir, awalnya kan dia pangkat 1 ya. Maka kalau diintegralkan kan pangkatnya nambah 1 kan? Tapi jangan lupa, ada sepernya di depan. 1 per pangkat yang baru, Y sama pangkat yang baru. Awalnya pangkatnya 1, tapi ketika sudah dihitung, dia akan pangkatnya jadi 2. Jangan lupa juga ditaruh di sini. Kalau sudah, maka 2-nya bisa kita masukkan. Yang depan kita akan punya 4 tak kalikan 2, tak kurangi sama 1/3 tak kalikan 2, tak kurangi lagi sama setengah 2 kuadrat. 2-nya ini kita masukkan ke masing-masing nilai Y. Dikurangi sama sekarang 0-nya dimasukkan ke masing-masing nilai Y. Cuman karena semua kan punya Y ya. Jadi kan kalau dimasukkan 0 hasilnya adalah 0 kan? Saya tulis begini. Maka nanti kalau dihitung, misalnya kita hitung gitu ya. Coba ini adalah 16/3. Berarti volumenya bidang itu besarnya adalah 16/3. Bu, satuannya apa dong kalau nggak ada? Kita boleh tulis satuan volume. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kalau batas bawahnya adalah 0, maka enak, tinggal di nolkan saja. Tapi nanti hati-hati kalau misalnya batas bawahnya tidak 0, tapi ada angkanya. Maka yang awalnya kamu masukkan 000, dia akan berubah jadi angka. Beware, hati-hati. Aman ya? Ada yang mau tanya? Ada yang masih bingung? Clear? Nanti di ujian aman ya?
Aman, insya Allah. Saya doakan semoga aman. Oke, jadi patternnya kalau integral lipat 2 adalah masih seperti ini. Bu, bagaimana kalau misalnya dia integral lipat 3? Ya sama. Masih depannya akan ada 3 tanda integral, kemudian yang belakang akan menyesuaikan. Dia mau diintegralkan terhadap apa. Dan tidak menutup kemungkinan yang belakang ini tidak beda. Maksudnya kalau beda itu kan ini dx dy gitu ya. Akan ada kemungkinan dia itu dx dx gitu. Maka dia diintegralkan 2 kali terhadap x. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah kita akan mengintegralkannya satu-satu. Jangan langsung dua-duanya kamu masukkan, kamu integralkan. Tidak, satu-satu aja. Kita akan mulai dari integral yang paling dekat dengan persamaan matematika. Jadi kita akan tulis ini seperti ini. Integral R gitu ya, buka kurung, integral R X plus Y, dx tutup kurung dy. Yang maksudnya berarti adalah yang di dalam kurung dikerjakan dulu. Kalau ada angka batas integral tak tentu kan biasanya ada batasnya ya. Integral tentu kan ada batasnya, misalnya 0 sama 2 gitu. Maka dihitung dulu. 0 sama 2-nya dimasukkan dulu. Jangan diintegralkan semuanya baru kamu masukkan angka. Nggak kayak gitu. Tapi harus dikerjakan satu-satu saja. Oke, next. Tadi rumus umumnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin fungsi nih, kira-kira apa sih fungsinya perhitungan integral tadi? Jadi fungsinya dia mostly adalah untuk menentukan volume. Volume bidang yang dibatasi oleh daerah Z yang terletak di atas bidang R pada bidang X. Maksudnya gimana sih? Kamu tahu sumbu koordinat? Koordinatmu itu kan biasanya kita pakai apa? Sumbu apa? X sama Y ya. X sama Y, dan kalau misalnya di papan, itu kita gambarnya begini. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, ini kan 2 dimensi. Ketika kita di kehidupan kita sehari-hari, kita kan hidupnya kan tidak di dalam dimensi 2 ya. Karena kalau dimensi 2 itu kamu seperti di dalam buku gambar kan. Kita kan hidup berkegiatan di dalam dimensi 3. Nah, ketika kita bilang dimensi 3, maka kita harusnya bisa menghitung volume bidang-bidang yang ada di dimensi 3. Yang kemarin kamu hitung di integral 1, itu sebetulnya adalah seperti yang ini. Jadi, berapa sih nilai luasan dari daerah yang dibatasi oleh grafik kiri, grafik kanan, gitu kan? Terus kemudian kamu hitung, oh dapat Bu, luasan area kuning ini adalah sekian. Nah, itu maksudnya adalah luasan 2 dimensi. Berarti yang kita injak ini. Tapi kalau misalnya ditanyai, berapa volumenya dia? Di daerah ini, kalau misalnya kita tinjau secara 3 dimensi, maka akan ada bidang yang berwarna kuning. Dengan integral lipat 2, kita bisa menghitung volumenya bidang kuning itu berapa. Karena kalau dilihat-lihat ya, bidang kuning ini tabung bukan. Balok juga bukan. Karena kita lihat alasnya dia kan tidak tentu tuh bentuknya. Jadi kita kalau misalnya mau menghitung volume pakai rumus luas alas kali tinggi, itu akan PR. Sehingga bagaimana caranya? Ya udah, pakai integral aja. Pakai integral saja. Contohnya ini. Terlihat rumit ya. Padahal enggak. Dia tidak rumit. Jadi contoh yang di depan itu kita disuruh menghitung luas area. Nomor 1 ya, tentukan volume dari bidang permukaan Z sama dengan 4 min X kuadrat plus Y. Kemudian di atas persegi dengan R sama dengan sekian. Seperti yang terilustrasi pada gambar di samping. Oke, jadi ceritanya kamu itu punya integral. Nah, bagaimana caranya? Saya nggak gambar ulang, pakai itu aja. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung volume, kan pakai integral lipat 2 ya. Saya tulis dulu. Example 1. Integral 2 kali. Persamaannya seperti yang di depan. 4 min X kuadrat min Y. Sorry, itu tipu. Lalu kemudian, yang belakang kamu bisa pakai misalnya dx dan dy. Bu, kenapa kok pakainya dx dan dy? Kita lihat tuh di soal. Batasnya itu adalah X sama Y. Sehingga kita akan pakai integral dx dan dy.
Nah, terus Bu, apakah harus dx dan dy? Apakah boleh dibalik? Boleh saja. Tapi syaratnya, ya Allah. Tapi syaratnya adalah batasnya nanti akan ngikutin sama koordinatnya. Misalnya nih, dx dy. Berarti kalau misalnya kita pakai yang x, batasnya x itu berapa sampai berapa? X, batasnya x, angka berapa sampai berapa? 0 sampai 1 ya. Oke. Berarti batas pertama adalah 0 sampai 1. Kalau yang Y, berapa batasnya? 0 sampai 2. Oke, berarti 0 sampai 2. Bisa begini. Atau semisal kalau kamu mau tuker posisinya juga nggak masalah. Bu, saya nggak suka DX, DY. Saya sukanya YX, biar beda. Oh, silakan. Integral persamaannya sama nih, 4 min x kuadrat min y, ini adalah dy dx. Maka yang akan kalian ubah juga adalah batasnya. Karena yang pertama keluar adalah dy, maka yang di sini juga akan menggunakan batasnya si y. Berapa batasnya si y? 0 sampai 2. Oke, ini adalah 0 sampai 2 dan yang paling belakang adalah batasnya x. 0 sampai 1. Oh, berarti kita boleh mengerjakan dengan dua cara ini. Boleh, asal jangan sampai lupa kalau ininya, misalnya kita balik gitu ya, atau kita sesuaikan, maka yang batasnya juga harus disesuaikan. Berarti nanti kalau ujian harus pakai cara yang mana? Terserah. X duluan boleh, Y duluan boleh, tapi jangan sampai batasnya salah masukin. Seperti itu. Oke, kita coba hitung ya, sebentar. Kok kayaknya spidolnya habis. Oke. Misalnya kita hitung pakai cara yang pertama aja. Oke, baik. Tadi adalah contoh pengerjaan integral lipat 2 dan saya harapkan kalian sudah mengerti. Nanti silahkan bisa mengcopy atau mengfoto catatan dan PPT yang dari saya, bisa dibuat bahan untuk persiapan ujian. Nah, berarti ini kalau misalnya kita mau mengevaluasi ya pembelajaran kita barusan. Misalnya nih saya mau tanya. Misalnya kita punya fungsi itu kayak di depan. Perhatikan fungsi berikut, f xy sama dengan 2x plus y, kemudian ada batasannya mulai dari x 0 sampai 2 dan y 0 sampai 3. Kira-kira kalau ada rumus kayak gini, itu bisa dibuat untuk menghitung apa sih? Luas daerah, volume benda, atau mungkin keliling daerah, atau gradien bidang. Yang barusan tadi, kita pakai untuk hitung apa? Volume ya. Berarti kalau misalnya kita lihat patternnya, berikut adalah patternnya integral ganda. Integral ganda itu bisa kita gunakan untuk menghitung volume di bawah permukaan. Nah Bu, bagaimana kalau misalnya terkait luas daerah? Sebetulnya kalau luas daerah itu bisa dikerjakan dengan integral yang tidak lipat. Yang integral yang biasa, itu sudah bisa menghitung luas daerah. Tapi khusus untuk lipat 2, kita akan kita gunakan untuk menghitung volume benda di bawah permukaan. Allah Akbar. Oke, berarti kalau misalnya ditanyain integral lipat 2 itu biasanya buat apa sih? Apa aja sih? IUT? Volume apa? Galian dan timbunan. Terus yang kedua, menghitung volumenya apa? Plat dan pondasi. Khususnya materialnya beton. Lalu kemudian yang itu yang ada kaitannya sama RAB, uang. Berat. Ya kan? Kan integral juga bisa untuk menghitung berat dan volume dan berat. Ya kan? Dan yang ketiga adalah bisa digunakan untuk menghitung tekanan pada pondasi. Tapi kayaknya kalian akan agak jauh belajarnya kalau pondasi itu sepertinya akan ditempuh di semester 5. Tapi tidak salahnya untuk mengetahui bahwa integral bisa kamu gunakan untuk menghitung tekanan pada pondasi dalam. Lalu kemudian pertanyaan ketiga nih ya, kira-kira kenapa sih kok integral biasa, bukan yang lipat, yang semester lalu, itu nggak cukup kalau misalnya kamu mau menghitung volume pada permukaan 3 dimensi? Kira-kira kenapa? Kenapa kok kita nggak pakai integral biasa aja? Karena masih 2 dimensi. 2 dimensi masuk akal juga, 2 dimensi. Iya betul. Dan yang kedua adalah kalau misalnya kita pakai integral biasa, kan harus kita potong kecil-kecil ya. Maka kerjaan kita akan semakin lebih rumit.
Oke, berarti saya anggap kalian insya Allah aman ya kalau ujian ya. Amin, aman dan amin. Amin. Oke, berarti kalau misalnya kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah integral lipat 2 merupakan pengembangan dari integral satu variabel yang digunakan untuk menghitung besaran pada daerah 2 dimensi. Jadi kalau satu variabel untuk 2 dimensi, tapi untuk yang 3 dimensi kita akan pakai yang integral ganda. Lalu kemudian integral lipat 2 dapat digunakan untuk menentukan volume di bawah permukaan seperti yang barusan kita kerjakan. Lalu di dalam bidang teknik sipil, biasanya kita aplikasikan untuk yang pertama adalah volume galian timbunan, yang kedua adalah volume beton, lalu bisa juga luas daerah tidak beraturan kalau kamu mau pemetaan lahan, sama berat elemen struktur. Mungkin itu kesimpulan untuk hari ini. Berarti kalau misalnya kita tarik lagi pertanyaan ya, berarti apakah integral itu cuman dipakai di matematika aja? Enggak ya, jadi kalau misalnya kalian masih mikir, untuk apa aku belajar matematika? Kan nggak dipakai. Salah besar. Ternyata dia akan sangat dipakai untuk mata kuliah penunjangmu di semester 4 sampai selesai. Begitu. Nah, ini untuk tugas minggu depan. Tugasnya sebetulnya sama seperti yang tadi, hanya menghitung volume saja. Persamaannya sudah ada, kemudian batasnya juga sudah ada. Batas X-nya ada, batas Y-nya ada. Jadi kalian diminta untuk menghitung volume. Karena dilihat di depan gambarnya 2 ya. Berarti akan ada 2 volume yang harus kalian dapatkan. Kantor pekerjaannya adalah dikerjakan secara individu, kemudian ditulis dengan tangan di kertas folio, dan yang terakhir adalah dikumpulkan sebelum pelaksanaan kelas minggu depan. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Tugas dari saya. Kemudian sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Aman? Cukup? Baiklah. Insya Allah aman ya, berarti untuk ujian kita lancar ya. Ya. Oke, amin. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.